لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat yang disebut oleh para imam suci Ahlul Bait sebagai ayat yang paling memberikan pengharapan, karena ayat itu menetapkan hak syafaat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ayat itu, yang merupakan janji indah Allah untuk Rasulnya, yang tentunya juga kebaikan janji tersebut untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ayat tersebut ada kisah keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mendidik keluarga suci beliau, bagaimana beliau mendidik putri beliau untuk menjadi teladan bagi umat manusia, teladan dalam kesabaran, teladan dalam ketaatan, teladan dalam ketabahan menghadapi pedihnya kehidupan demi meraih kebahagiaan akhirat, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan ketika mereka menafsirkan ayat tersebut, maupun ketika mereka menyebutkan sejarah Az-Zahra alaihassalam, putri tercinta Rasulullah, di antara riwayat itu mengatakan demikian, bahwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia, beliau menceritakan kepada kita bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Fatimah di rumahnya. Saat itu Rasulullah mendapati Fatimah sedang menggendong salah seorang dari putranya sambil menggiling gandum dengan ruha. Semua kita tahu betapa berat menggiling gandum dengan gilingan yang terbuat dari batu, yang harus menggerakkan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela dengan kehidupan yang serba sederhana. Maka ketika menyaksikan yang demikian, Rasulullah bersabda kepada Fatimah, "Ya bintah, ta'ajjali mararatad dunya bihalawatil akhirah." Segerakan engkau merasakan pahitnya kehidupan. Tidak mengapa yang demikian. Pahitnya kehidupan yang sedang engkau jalani dengan tabah, karena itu akan diganti oleh Allah dengan manisnya kehidupan akhirat. Ta'ajjali mararatad dunya bihalawatil akhirah. Namun jawaban Az-Zahra alaihassalam tidak mencerminkan kecuali jawaban seorang wanita sempurna yang penuh kesadaran, wanita yang meyakini bahwa semua keletihan demi menjalankan tugas rumah tangga adalah sesuatu yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mewah bukan kehidupan yang cocok buat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak terpaksa menjalankan kehidupan dengan keras, namun beliau dengan rela dan sukacita menjalankan kehidupan itu demi meraih ridha Allah. Karenanya kemudian Az-Zahra alaihassalam menjawab ucapan sabda ayahnya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillahi ala na'ma'ih wasyukru lillahi ala alaih." Segala puji bagi Allah atas seluruh karunia nikmatnya, dan syukur untuknya atas semua limpahan anugerahnya. Maka setelah Fatimah menyampaikan kerelaannya terhadap kondisi kehidupannya, maka kata riwayat tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau puas. Allah tidak membatasi apa yang Allah berikan, tidak ada batasan tentang apa yang Allah berikan. Justru semua
yang Allah janjikan untuk Rasulnya adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tanpa batas, dan itulah syafaat. Allah akan berikan kepada Rasulnya, dan kemudian syafaat itu akan menjadi media bagi umat manusia, para pendosa, khususnya dari umat beliau, untuk mendapatkan syafaat. Riwayat yang serupa juga dikutip dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Beliau juga meriwayatkan bahwa kakeknya Rasulullah pernah datang menjumpai ibunya Az-Zahra alaihi salam, kemudian menyaksikan Az-Zahra dalam keadaan seperti yang diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah, dan Rasul pun kemudian menenangkan hati putrinya dengan mengatakan, "Wahai putriku, ta'ajjali mararatad dunya bihalawatil akhirah." Kemudian setelah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Az-Zahra tersebut, Al-Imam As-Sadiq mengatakan demikian, "Ridha jaddi an la yabqa finnari muwahhidun." Keridhaan kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak akan ada tersisa seorang yang mengesahkan Allah tetap tinggal dalam penjara siksa api neraka. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, ridha jaddi alla yabqa finnari muwahhidun. Karenanya ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda adalah ayat yang benar-benar memberikan pengharapan yang selebar-lebarnya bagi umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.